Sama kita orang Islam yang beriman, kita itu sebenarnya ketika sholat kita bermi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Makanya sebelum bermi'raj, sebelum sholat disyariatkan pertama harus berwudu. Tapi Madari tu mereka tu makan magi rianu pas sempajang. Kalau dilihat selalu ke masjid rajin luar biasa. Tapi masih ada akhlaknya tidak beres, sifatnya tidak beres. Kadang suka tipu-tipu orang. Padahal rajinnya ke masjid luar biasa. Besar kemungkinan sholatnya belum beres. Cara berwuduknya belum beres. Inilah pentingnya kita belajar dan belajar sini teman-teman lebih ke hadirin. Baitullah itu apa? Rumahnya Allah. Rumah Allah ini tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa menghancurkan. Walaupun dari sekian banyak kejadian besar yang kali di televisi, bahkan di dalam Al-Quran Allah badikan itu kejadian ketika seorang raja namanya Abraha ingin meruntuhkan Baitullah. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Baitullah ini di sampingnya itu ada Hijr Ismail. Hijr Ismail ini biasa narampe ogi makada ieu naruyaseng batu masaleko Jadi ieu mah tunangka batu masaleko ko Makkah angka mani ogi etama. Kenapa? Karena dia yang kasih nama. Nah itu ya roh, dia lihat itu Hijr Ismail karena modelnya bengkok. Maka orang Bugis datang dia bilang, oh batu masaleko asalnya. Jadi dia mana tuh nangka batu masaleko ko Makkah kamani ugi etama. Ini kasih nama. Kenapa Hijr Ismail ini? Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi baring. Didatangi oleh berapa malaikat. Tapi perlu tutu iseng asana malaikat si bawa jama-jamanna. Malaikat Jibril itu kerjanya apa? Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua ada namanya malaikat Israfil. Ada tugasnya malaikat Israfil, tugasnya adalah meniup terompet atau sangkakala. Saya pernah dengarkan ceramahnya Guru Tak yang dari Sengkang. Dia bilang, sekarang itu Israfil terompetnya sudah ada di mulutnya. Mungkin ini gara kutimun apa? Tinggal tiup. Artinya apa? Ternyata ini maknanya bahwa tanda-tanda dunia kiamat sekarang ini sudah hampir 70%. Dia perlu kita curi tang. Ada tona laki-laki bermodel perempuan, itu tanda-tanda. Perempuan bermodel laki-laki itu tanda-tanda. Anak-anak sekarang sudah banyak durhaka sama orang tuanya, itu tanda-tanda. Masjid di mana-mana dibangun begitu megah, tapi sayang ada yang tidak ada isinya. Itu tanda-tanda dunia kiamat. Maka belum masih meniti aku Pak. Tapi terkadang kadang-kadang ada juga namanya malaikat Israel. Apa tugasnya ini? Ini yang membuat orang janda dan duda. Israel lah sana. Ini rumput duk nyawa tena mati. Jangankan Bapak sekalian kita ini dicabut roh tak oleh Israel. Sampai Israel mengatakan nyamuk pun tidak mati kalau bukan saya yang memisahkan rohnya dengan jasadnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Israel. Malaikat inilah yang menjemput Rasulullah, terus dia bawa ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam ini dibersihkan dadanya oleh Rasulullah. Sekarang kita berbicara tentang makna. Apa makna sebenarnya pencucian dada ini? Ibisayyatina nabita. Makna yang pertama yang saya ingin sampaikan, idik mana yang kehadirin Rasulullah sebelum Isra wal Mi'raj dibersihkan hatinya. Artinya apa? Makna yang pertama,
Kita semua setiap kita mau berangkat beraktivitas, mau pergi pasar, melo kantor melo agai pakanjaki niat. Bersihkan niat. Setiap ingin melakukan sesuatu, kalau ingin aktivitasnya sukses, meloki berhasil jamaah-jamaah tak, insya Allah keluarlah dari rumah dengan niat yang baik. Terutama persoalan ibadah. Guru kita Profesor Dr. Nazaruddin Umar, beliau bilang nigi mas sempajang napakan jakinya karena Allah Ta'ala, maka akan diurus ibadahnya oleh Allah sampai selesai. Mau ke tanah suci untuk berhaji atau umrah, kalau berangkat dengan niat yang baik, insya Allah Allah mengurusi, menyelesaikan ibadah kita mulai sejak berangkat sampai kembali kita ke rumah. Makotor melo mabalu pakan jaki niat tak. Kalau niat sudah baik, Pak, insya Allah orang Islam yang beriman keluar dari rumahnya untuk cari nafkah lillahi ta'ala, maka seluruh langkahnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Tapi insya Allah ya kau makanja itu niat termasuk boleh-boleh. Tak dengar niat masalah pada terupa tahu. Yang mau bikin bodoh-bodoh orang, tipu-tipu orang, takarannya ditambah dan sebagainya dikurangi. Ini penting. Tabe mega pak balu. Ibu, tangkali ngomong kah? Ya, terutama pak balu hati-hati ki. Semua pekerjaan mau bantu orang banyak peluang, ingin tipu orang pun juga banyak kesempatan. Sinin na jama-jamangi, angka mana lalan na tema jajasipa, angka to lalan na turun. Itu penjual kalau melo majasipa, kalau dia pakai meteran maka dia bisa kurangi meterannya walaupun 1 senti. Tapi ingat, walaupun yang bersangkutan tidak tahu, tapi yakin Allah akan pasti tahu. Tapi yang suka kurang-kurang meterannya di sini, hati-hati. Yang pakai literan, makola-kola, nalanggola, nah hati-hati. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Siapa yang mereka curang ini? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Yaqalena min law yola. Mereka minta dipenuhi. Jadi kalena melih melok mega. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi sebaliknya, yako alena makola, dia yang menakar, justru mereka kurangi. Nauzubillahi min zalik. Apa akibatnya? Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka itu tidak mengira kalau nanti ini kita dibangkitkan. Sini teman-teman lebih ke hadire. Orang itu mati Pak, tidak mati selamanya. Tapi berapa jam orang meninggal dunia? Orang meninggal dunia itu sejak wafatnya sampai dikuburkan. Setelah itu kita dibangkitkan untuk selamanya. Jadi kalau ada seandainya meninggal jam 7 pagi terus dikuburkan jam 1, sebenarnya orang ini hanya meninggal 6 jam. Toh? Mati tetepi itu ilmu tetesi di anam mijana tahu ia mati. Kenapa? Setelah kita dikuburkan, pengantar semua pada pulang, maka datanglah malaikat mungkar wa nakir. Makanya sebelum berangkat, sebelum pulang, sebelum ini pengantar pada pulang, maka disuruhlah Pak Imam namanya talqin. Semua pengkamat talqin kowe. Karena sekarang sudah ada kelompok tidak mau talqin. Tidak usah ditalqinkan. Orang meninggal sudah selesai. Dikira tidak mendengar. Ya kok mati ini rasa tidak dengar kelinga. Wah, tunggu dulu saudara. Kenapa ketika kita mau masuk di kawasan kubur diminta oleh Rasulullah baca apa? Assalamualaikum ya alal kubur.
Dan semua itu semua pada menjawab. Silakan buka kitab Ar-Ruh. Mereka semua pada menjawab. Ternyata di dalam kitab baru disampaikan apa itu bos sekalian? Lebih tajam pendengarannya orang yang sudah meninggal kebanding orang yang masih hidup di muka bumi. Makanya sebelum datang made disuruh Pak Imam talkinkan dulu. Apa inti talkin? Inti talkin itu adalah menuntun orang yang sudah dikuburkan ini, dan dianjurkan oleh Imam Syafi'i, talkinkan orang-orang yang telah diratakan kuburannya. Apa isinya talkin? Dari kota kapo malaikat mungkar wa nakir, natanya ki man rabbuka man nabiyyuka ma kitabuka. Apa jawabannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Al-Qur'anul Karim. Begitu isinya talqin. Begitu saya talqinkan, kita semua pada pulang takapo malaikat mereka datang, terus kita dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan untuk selama-lamanya. Sebenarnya cinampak itu mati Pak Bu, cinampak mi itu. Jadi kong kamate tetepi itu dilembai tetesidi, sebenarnya orang ini meninggal hanya 6 jam, 6 jannah. Makanya jangan menyangka ketika orang sudah meninggal madari toto ogi kong kata mati na say makapon itu. Dia pernah kapo nape mi yakapoi. Ini memang kena makapo ni dia betul nak kapo itu. Jadi nanti ini insya Allah kita dibangkitkan Bapak yang hadir. Makanya saya kembali kepada persoalan awal, apa hikmah dibalik dibersihkannya hati Rasulullah SAW sebelum Isra wal Mi'raj. Hikmah yang kedua, magini pacingnya tidak Nabi sebelum Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini Rasulullah akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita orang Islam yang beriman, kita itu sebenarnya ketika sholat kita bermi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Makanya sebelum bermi'raj, sebelum sholat disyariatkan pertama harus berwudu. Tapi madari tu mereka tahu makan magi rianu pas sempajang. Kalau dilihat selalu ke masjid rajin luar biasa, tapi masih ada akhlaknya tidak beres, sifatnya tidak beres, kadang suka tipu-tipu orang, padahal rajinnya ke masjid luar biasa. Besar kemungkinan sholatnya belum beres, cara berwuduknya belum beres. Inilah pentingnya kita belajar dan belajar sini teman-teman, lebih ke hadir. Nah ya rumah jenek merumuk pameka atau salah-salah cara rumah jenek kasih itu. Terutama biasa orang kalau sudah tua-tua dipaguri matu, justru mereka marah. Magine ko mumpagur ka aja mo yolo kak jadi na iko. Ini kada muncul. Atau kada bilang apa? Ni semua puange ini misangi. Wah, nauzubillah min zalik. Tidak semudah itu ucapan seperti ini dikatakan sekali. Maka dari semua puange harus sudah belajar agama minimal 20 tahun. Setelah Anda melakukan sesuatu persoalan ibadah, barulah bisa mengatakan puange menimis lagi. Tapi kalau tidak pernah kita belajar agama, hati-hati. Cara nama jenne itu nama rigaga. Terutama di Makun Raya Marumuk Mega kita cara berwuduknya itu perlu di ini. Terutama yang selalu pakai baju lengan panjang. Berwuduk itu di dalam Al-Quran 4 di sebenarnya fardunya wudhu dalam Al-Quran. Apa mi perlunna jenne edilanna kurangi. Apa yang pertama? Ini penting. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, dari komelo ke sempajang, basuhlah mukamu. Ya dia sengi muka mulai dari atas ini, yang pemulero nagemai, ya semua sampai pipi kanan, pipi kiri, di bawah juga itu namanya muka.
Jadi kalau ada yang sampai berwudu caranya begini Pak Tabe. Yolo mi bawa makwe di sini tidak basah, hati-hati ki. Wudunya dianggap tidak sah karena masuk fardunya wudu. Ini tidak boleh salah. Apalagi lanjutannya ayat ini. Ya. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Tabe ibu-ibu yang di belakang, kadang ada yang berwudu bukan tangan sampai siku tapi siku sampai tangan. Ada yang caranya begini Pak. Toh, pamanya airnya pancu dari atas. Siku lah jolo lebih sei, lepas kue. Itu sudah membalikkan ayat namanya, bukan siku sampai tangan, tapi tangan sampai siku. Cuci dulu tangannya baru usap naik ke sikunya. Angkat itu menerima jenis siku lah jauh lebih saya. Hati-hati kipai. Jadi idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Biasa ada ibu-ibu itu kalau bajunya lagi di sini sempit lengannya, dinanulai malai saral penri ukuriase. Makanya itu usahakan tempat wudhu perempuan itu harus tertutup. Karena ada waktunya, ada kalanya dia harus buka itu. Kenapa? Kapan tidak basah sikunya, begitu dia cuci tangan sampai siku terus sikunya tidak kena air, maka ini dianggap wudunya tidak sah karena bagiannya fardu wudu yang dia tinggalkan. Yang gak biasa itu Pak Majini, hati-hati ki. Makanya guruta niga melo makanja sempajanna pakanjaki bibitnya sempajangi. Apa bibitnya? Sholat. Di saat kita berwudu sebenarnya itulah bibitnya sholat. Ya kok masalah jenek tak wudu tak tidak sah, maka sholatnya pun gagal total, selesai. Tidak kita lulungan. Makanya berwudu ini jangan dianggap biasa sekali. Kita lanjut lagi. Aku bersinasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Mengusap sebagian kepala. Tapi marumuk mega tu pengiwang gara-gara berwudu bagian kepala. Ada yang umumnya kita lihat seperti ini, itu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kalau sudah 3 lembar minimal sudah basah kena air, itu Imam Syafi'i itu sudah dianggap sah. Tapi ada juga cara berwudunya dia usap ke belakang terus ngalilo yolo nalatoni do cilina, itu juga boleh. Mazhab ada mengatakan Hambali. Itulah yang banyak dipakai di tanah suci. Jadi tidak salah. Ini mani loki makwewe. Ya mina salah ya kumakuye. Itu ini kan bukan kepala, ini dahi. Jadi kau kemajin sarana makuye tabe tidak sah. Tapi kau tujuh nama rolo ataro gemata ya senge kepala bagian yang ditumbuhi oleh rambut. Apalagi sambungan ayat ini wa arjulakum ilal ka'baini, kaki sampai mata kaki. Tabe ibu-ibu biasa kemajin nih pada kusiri kayak orang goyang-goyang begini saja. Tapi sebaiknya dia kaje tak baru digosok-gosok, itu salah-salahnya. Ya kok di siribami makwewe, kadang yang dibawa itu tidak kena air Pak. Apalagi kalau buru-buru tidak tahu masbu, masih kasih katoni Pak Wami. Wah mendri nih sempajang, lari sih sampai dia capek. Allah, inilah pentingnya ini. Terus ada kalanya mas kalian berwudu pun tidak laku ketika kita dalam keadaan junub. Artinya apa? Junub kaki harus ki mandi. Tidak boleh hanya sekedar berwudu Pak. Burak imam musuh. Bagaimana mau imam musuh? Imam musuh tengah berni. Kalau habis perang dunia Burak imam musuh
hubungan suami istri tak boleh salat sebelum mandi junub. Tapi jarat tu madarri pak ustad melo rampe-rampe mandi junub Tapi padahal ini penting. Siapa yang habis hubungan suami istri keluar dari rumahnya, semua yang diinjak itu akan melaknat kita. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, orang yang junub itu tak boleh masuk masjid, tak boleh pegang Al-Quran. Ini penting. Bagaimana cara mandi junub itu? Setiap kita selesai hubungan dengan suami istri, bahkan ada yang mengatakan guru kita, ulama kita, kalau sudah hubungan belum mandi junub, sebaiknya jangan makan dan minum. Ngeceki mandre. Mandi junub itu yang bagaimana? Tapi mandi junub itu yang membedakan mandi junub dengan mandi biasa adalah niatnya. Kalau mandi biasa kan ya cemi biasa mungkin. Kalau mandi junub harus ada niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Bugis. Ya kumak bicarogi makadai wakat tadio junub pataraka hadis lopoku na karena pun Allah Ta'ala. Ada yang bilang ustaz panjang sekali tak bisa dihafal. Yang pendek-pendek meki. Kayak gini yang pendek. Maka demi bawang dia junub dia ni aku ni tak apalah iya Pak Jema musuh ibu-ibu sudah dengerin ya bagaimana itu Pak tak apalah ni Pak asalamualaikumnya kita makan dia junub jangan mau dikasih keras-keras nanti dia dengar lagi mertua bila oh pura sih kalau sudah dia mandi junub lillahi ta'ala terus tabe. Kalau mandi, setiap mandi terutama mandi subuh, mandi pagi, usahakan jangan mandi memulai dengan kepala. Sunnahnya Nabi mandi itu harus mulai dari kaki Bapak Ibu. Tapi kenapa banyak terjadi sekarang ini orang jatuh di WC? Sebenarnya mereka jatuh itu awalnya stroke. Kenapa stroke? Karena seringnya mandi memulai dari kepala. Hati-hati Ki. Kalau mandi jangan mulai dari kepala. Apa ya kepala mulai si bau luta, tekanan panas itu ke bawah, darah lari ke atas. Pada ini apa? Ketemu panas dengan darah ini menjadilah pecah pembuluh darah, pada akhirnya terjadi stroke. Makanya sunahnya bagaimana? Jadi kota cemeh satu gayung kaki, satu gayung betis, satu gayung paha, sisiro tujuh nawat tata. Sudah sampai di sini, maka hentikan sejenak. Jedah waktu sekitar 5 detik. Tadi tunggu sampai 5 detik. Itu biasa ada yang terasa panas di sini keluar. Ini penting Pak. Madarri mafallai sedingku wasu. Awali rufallairu. Makanya nanti setelah jeda 5 detik barulah siram kepala. Ya, ini sunnahnya Nabi. Ada suaminya keluarga kami sekalian. Selesai dia mandi, keluar langsung baring, pada akhirnya stroke dan meninggal dunia. Tapi Pak. Jadi kembali kepada persoalan. Ketika kita ingin bermi'raj, meloki mesempajang, makanya ini harus bersih. Apa yang bersih? Bukan hanya badan kita, tapi tabe pakaian tak juga harus suci. Suci dari mana? Bukan hanya suci dari kotoran, tapi suci dari mendatangkannya. Kayak diaseng. Saya teringat waktu saya di pesantren, ada guru saya bilang kalau mau ki salat tahajud nak, pilih-pilih baju tak yang mau dipakai. Maksudnya guru tak makanya itu nak yakin ki bajuku ini insya Allah gajiku dulu menjual es ku belikan baju insya Allah halal pakai. Tapi kalau dipikir makanya ini bajuku dulu nak kasih ke omku. Kenapa sampai om tak dikasih ki baju? Mendri numurokna pakan nai. Aja jolo dipakai. Boleh. Dan satu ibu-ibu ada
tetangganya dari tanah suci, bagi-bagi apa? Bagi-bagi kudung, mukena. Hati-hati ki, tabe. Yang bagi-bagi mukena itu kita tidak tahu. Saya perhatikan waktu saya mendampingi jamaah ke tanah suci, bahaya itu Pak. Biasakan beli kudung mukena itu di pinggir jalan. Hamsarial, yang murah-murah itu. Atau dia bilang banjir rial. Maksudnya itu 5 rial. Oh ini murah-murah ini. Wah, sementara dia pilih-pilih begini, datang polisi. Lari roh ini. Pak belum mendek. Nasi, lo kasih semaja tapi dia Pak belum nak. Padahnya apa? Nah, tidak nak bayar, baru pulang ke kampung nak bagi-bagi tabe. Kalau ini dipakai tidak sah solatnya. Makanya bedakan bersih dengan suci. Iya. Seterusnya setelah bersih setelah bersih Rasulullah menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tabe. Jadi setiap ini kita mau beraktivitas, melo kilo makkalawan, melo kilo maga pakanjaki nyata. Tapi ingat, kutu makkalawan nasapa dalle beraktivitas ingat dari masjid ke masjid, ingat masjid. Siapa yang ingin sukses setiap melakukan aktivitas, baik itu kepentingan dunia akhirat, maka jangan lupakan masjid. Inilah makna peristiwa Isra wal Mi'raj. Siapa yang ingin sukses seperti suksesnya Rasulullah, maka ingat masjid ke masjid. Sesibuk apapun jangan lupakan masjid. Kenapa di masjid Bapak yang hadir? Tabe, orang yang sering masuk di masjid itu bukan hanya untuk salat, tapi banyak masuk masjid untuk menerima ilmu. Termasuk hari ini, sekarang ini, lotoni masempaja, lotoni mering kelinga, ini kan ilmu. Nah, kalau orang sering masuk masjid, di samping dengan petunjuknya Allah melalui ibadahnya, ada petunjuk ilmu yang kita sudah pelajari. Oh, dia nak cocok menurut agama ta ye, salah ye weh. Itu kan yang kita tolong mering kelinga Pak di. Kalaupun mungkin ada orang bilang begini, makkumanan nih tahu weh. Saya tadi malam di Wajo Pak, Isra Mi'raj. Ada bahasanya orang Bugis sekarang yang banyak merusak kita. Ketika diperingati, aja mau jam itu jam-jam ngembo, apa jawabannya? Makkumanan nih tahu Wendy. Masulan sapo. Agak nasa melo digurangi. Orang sudah melakukan ini. Saya bilang apa? Tidak boleh mengukur kebenaran itu bahwa itu benar menurut Allah ketika banyak orang sudah melakukan. Tidak boleh. Nenek diukur rumah kada. Oh, ini namanya kata pakai cocok nih. Belum tentu. Walaupun 90% orang sudah melakukan, kalau ingin tahu apa itu benar atau tidak, kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah. Bagaimana menurut Al-Quran? Oh, tidak boleh, tinggalkan kalau mau selamat. Tapi jadi lo ki masih aja na lo memirajak bawa lo masih memauli rajin lo masih tabe usahakan datang 5 kali sehari ke masjid. Kita ini yang penjual, jangan takut. Tidak ada orang bangkrut gara-gara selalu datang sholat berjamaah di masjid. Saya ingin yakinkan hari ini. Dia ketua bangkrut Pak. Gara-gara apa? Datang sholat berjamaah di masjid. Saya ingin bagi-bagi berkah. Kita terutama yang di pasar ini, saya yakin kita semua punya hajat. Meloki masa kena dalita, meloki mega pangalangan lit tadi, insyaallah. Kalau sudah ki salat subuh, setiap selesai salat 5 waktu, sudah ki berdoa sebelum tinggalkan tempat, baca ki amalan ini. Apa itu amalannya? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Setiap kali selesai sholat, sudah mikir berdoa, sudah siap jalan, tinggalkan tempat, baca dulu nih. 3 kali setiap selesai sholat, mau beraktivitas. Jelasnya pura kimas sempajang, pura tuni mila doang. Sebelum kita berangkat, baca dulu ini 3 kali. Insya Allah, ya komeki lo pasae. Dek tali suma putih betul adik tali pengal. Insya Allah
Ada hajat tak? Apa kamu ketemu seseorang dengan niat yang baik? Insya Allah baca ki ini. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kau kata melo si runtuh penggawai, baca ini sebelum berangkat. Ada hajat, insya Allah. Mau pergi menjual, mau pergi cari rezeki, pergi masa sampainya subuh, habis berdoa, setiap kita sudah mau berangkat ini, baca ki dulu. Allah, siapa yang ditujukan ini? Allah. Allahu Rabbi, ye idi puakku, la usyriku bihi syai'a, la usyriku bihi syai'a. Tidak ada sekutu baginya. Terus nampak. Insya Allah amalkan. Saya masih ulang satu kali. Dia nanti ulangi matu si macam ni. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Sampai makit di pasar, mau makit buka itu kota, minta pamit dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Bapak sekalian, kita minta berkah, bertawasul. Ma permisi ki jolo nasa guru ta aku nabita yakumelo ni yukka iya robara barata jama-jamata insyaallah. Agak tuh sini baca, ya. Mudah-mudahan Pak Dindia Mama Lakeng insyaallah. Ngacangi kapang ipau walau lupa ini. Iya, insyaallah matupi upawi peman. Saya lanjut dulu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Tapi sekarang ini ada pemahaman berkembang. Saya minta maaf. Ada sekarang ini pemahaman berkembang melarang istrinya pergi ke masjid. Apa dia bilang? Lebih afdal katanya perempuan di masjid daripada di rumah daripada di masjid. Saya tadi malam juga sampaikan di wajah. Saya bilang di mana keafdalannya? Perempuan yang suka salat di rumah, pertama terkadang mau-maunya pi. Bu. Halo. Dah satu tun kata makan malam bi kok boleh masempajang kalau di rumah tak mau-maunya pi. Toh. Detopa. Napa kita tesidi? Satu. Yang kedua, kadang kalau di rumah tak jarang ki berjamaah karena suami tak pergi di masjid. Yang ketiga, kalau di rumah tak ya kumega setan na bolai, pangkatu tu bola mega setan na. Terkadang sudah Fatihah na sah rokok no. Tak baca mi apa? Tak baca mi surah-surah pendek. Itu Fatihahnya saja na balai. Kenapa? Itulah kalau di rumah. Jaban najib mubaca ya nunna rokok banno sujud no jangan berdoa. Tapi coba kalau di masjid insyaallah tinggalkan rumah langkah tak saja ke masjid itu sudah dihitung luar biasa. Langkah kaki kanan dapat pahala, kaki kiri dugurlah dosa. Sampai di masjid insyaallah tepat waktu ya kopura ni kama tawe pak bangi ya kode takat dek nasalai ki imangi. Begitu sudah kamalan segini artinya apa? Kalau di masjid insyaallah tepat waktu. Yang ketiga, kalau ada yang datang ke masjid tidak banyak doa nah hafal, maka ikut mikir sama Pak Imam. Tadi saya berdoa. Kalau saya berdoa, upah tuji mana kita nangi imundri karena saya tahu di belakang banyak penumpang, kan begitu. Doaku apa? Itu doa umum. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya minta maafkan kita ini kepada Allah. Tadampang kipong ini nama sarra menerima dampang. Itu ji maknanya. Rabbana zalamna anfusana ini juga Bapak sekalian. Terus apa? Rabbi ghfirli atau Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Apa saya minta? Ya Allah, ampunilah kami ini dosa kedua orang tua kami. Upah tambah mana kita nangi.
Siapa yang bisa dapat berkahnya ini doa? Kalau dia mengatakan amin. Apa kata Nabi? Ad-da'i wal mu'amminu syarikani fil ajri. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan doa itu, keduanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya datang berjamaah di masjid. Kalau rumah tak jauh dari masjid, Pak, ada motor tak? Pakai motor tak, Pak? Ada mobil tak? Pakai mobil tak? Ada tuh biasa kalau hujan-hujan ini lebih rumah busi-busi pakai tuh nak. Bangun-bangun ini. Yolo matu buru ini nau tota. Ya nak terima koro model nak kalau ke masjid nak mau busi-busi nak lebih rumah busi-busi nak taruh tuh nak saya mito kaji kemari cai masam mangamba kau itu masam mangoto. Ini juga banyak keliru sekali. Pakai mobil tak ke masjid supaya apa? Juga ada berkah. Mak berkah otoi, mak berkah motor pakai ke masjid. Jadi saya ingatkan ke intinya apa? Datang ke di masjid sholat berjamaah. Kalau memang Nabi pernah mengatakan apa? Perempuan lebih afdal di rumah daripada di masjid, tabe. Ini asbabul wurudnya itu karena tidak aman. Tabe. Magi nak kena Nabi ta, ini perempuannya jangan pergi ke masjid di rumah dulu. Kenapa? Tidak aman. Itu asbabul wurudnya. Tapi begitu sudah dianggap aman di kampungnya, sampai Nabi lagi mengatakan apa? La tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan engkau larang perempuanmu datang ke rumah-rumah Allah. Kenapa? Aman di kampungnya. Di Masjid Haram tak ada jamaah haji dilarang ke Masjidil Haram. Di Madinah bahkan saya pernah sampaikan di Pasar Panampu, tapi jamaah umrah sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Madinah. Jamaah haji tak ada hubungannya dengan Madinah. Maksud saya tak ke Madinah tidak ada masalah, Pak. Tidak ada hubungannya umrah haji dengan Madinah, tidak ada. Jamaah umrah yang datang dari Makassar langsung ke Jeddah, Jeddah masuk Mekah, tawaf, sa'i Safa Marwah, sa'i tahallul, selesai. Mau pulang boleh. Itu. Ya kong kami lalu umrah masih impuna wajah, aja terlalu Madinah 10 mili 5 juta. Tapi digato lali so palali kami. Itu. Selesai mau pulang boleh. Terus jamaah haji. Kalau jamaah haji tinggalkan Makassar sehingga di Jeddah, terus Jeddah masuk Mekah, kalau dia pakai program haji tamattu, haji bersenang-senang, maka dia berumrah dulu baru berhaji. Maka dia umrah dulu, tawaf, sa'i Safa Marwah, tahallul, selesai. Kembali ke hotel menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah pakai ihram, berniat. Tanggal 9 Zulhijjah sehari sebelum Idul Adha kita bergeser ke Arafah. Untuk apa? Wukuf. Selesai wukuf, habis maghrib, sebelum maghrib tinggalkan Arafah menuju Musdalifah. Di Musdalifah pungut batu, kembali ke Mina 10, 11, 12, 13 melontar. Selesai itu mau pulang boleh. Tak ke Madinah tidak ada masalah. Makanya tadi perhatikan yang pergi umrah. Kenapa banyak jamaah di Mekah tidak sebanyak jamaah di Madinah? Terutama yang bolong-bolong itu. Toh, di sana bolong-bolong. Bolong-bolong. Yang hitam itu. Kenapa banyak bolong-bolong di Mekah tidak sebanyak itu di Madinah? Karena bolong-bolong ini banyak selesai umrah pulang, Pak. Pulang iman deh nih. Nah, pertanyaannya kemudian, apa tujuannya kita ke Madinah? Jamaah umrah, jamaah haji, kenapa ke Madinah? Saya pernah dengarkan guru tak bilang begini. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih ketika tahu ada umatnya ke Mekah tidak ke Madinah, datang ziarah kuburannya Rasulullah. Masih nyawana Nabi tak dari koneksi Mekah dan ke Mekah lalu Madinah siari-siari Nabi tak. Maka kita datang ke Madinah. Selain ziarah kuburannya Rasulullah, kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Sekali salat di Masjid Nabawi di Madinah, perbandingannya 10.000 di sini. Apalagi kalau kita bisa sempatkan diri 8 hari di Madinah, no?
Kalau 8 hari di Madinah, salat berjamaah selalu di masjid, tidak terputus, Anda mendapatkan arba'in. Apa itu arba'in? Siapa yang mendapatkan arba'in di Madinah, bebas neraka. Apa itu? Salat berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah sebanyak 40 kali, tapi tak terputus-putus. Ustaz, saya ini datang umrah, programku 5 hari di Mekah, 5 hari Mekah di Madinah, berarti tidak dapat arba'in. Apanya yang kita dapat? Kalau 5 hari di Madinah kali 5 kali salat berarti 25 kali salat, tak? Kali 10.000 berarti 250.000 perbandingannya di tempat kita ini. Ini tuh yamping itu Megaidina, Pak. Ulang-ulang menri umrah. Kenapa? Ini salat berjamaahnya. Tapi engkau tuh menri umrahi kasih. Tena jam panggil rumah sempajang. Tapi magalamu lu balancah. Kenapa saya tahu? Saya 4 kali mendampingi jamaah, Pak. Tugasku itu kasih bangun orang. Saya sampai lantai kesekian. Woi, salah. Maka jamaah matupi. Yolo ni. Angka turun maka dah. Angka siron anak emat tedu. Nasa nga anak-anak. Salah lah saya. Angkir na anak emat tedu. Nakira ka anak-anak. Ketaruh ni dia tu macai Pak Bicume Mama. Saya sebenarnya Pak bersyukur Kak kecil. Waktu saya di Makkah sudah 4 kali saya selalu berusaha masuk salat di kawasan Hijri Ismail. Alhamdulillah. Ya wana kali Pak na arai mula. Seperti Kak Balau Cici. Oh, ternyata alhamdulillah saya beruntung. Tahun 2010 saya berangkat mendampingi jamaah, imam-imam masjid, imam desa, kurang lebih 200 waktu itu diberangkatkan oleh Haji Rusdi Mase. Mario mana kasih imam yang kedua, alhamdulillah Ustaz, tidak pernah kusangka saya bisa datang di sini. Tapi kalau saya bukan Kak Imam, bukan tong Kak Imam desa, tapi penunjukan langsung dengan beliau. Kenapa? Makporo ilona pun Allah Ta'ala. Berangkat dengan anugerah gratis. Tahun 2010, 2014, 2015. Tahun lalu juga alhamdulillah. Anugerah gratis. Jadi sekarang intinya apa sekalian? Ya, orang datang di Masjid Nabawi di Madinah selain datang mengambil pahala yang luar biasa, kita datang ziarah kubur. Kuburannya siapa? Kuburannya Rasulullah. Tapi ada yang pernah datang di rumah sudah sholat isya, Nabi bilang apa? Ustaz, kuburan dalam masjid haram sholat. Kuburan di belakang masjid tidak sah salat. Kuburan di samping masjid sah salat, tapi dibenci Allah. Tak ada geri Pak. Nah jarang masjid tidak ada kuburan di belakangnya toh. Karena yang mewakafkan tanahnya kadang bilang begini, saya kasih tanahku untuk membangun masjid, tapi kalau saya meninggal kuburkan saya di belakang. Ini tadi yang datang di rumah sudah isya, saya bilang bagaimana paling kuburannya Nabi? Langsung bilang begini, Rumi mengimun roki buru na nabita. Saya dalam hatiku ayu pan rasa ino. Dek nak kenal Madinah ini. Maka dekai saudara tabe. Kuburannya Nabi itu dalam masjid di kawasan Raudah, Masjid Nabawi di Madinah. Kedah. Tidak Ustaz, kuburannya Nabi itu di luarnya masjid. Saya bilang, siapa bilang begitu saudara? Nah saya itu temanku di sana 2 orang. Saya bilang dari di Madinah, dia bilang tidak pernah. Oh, Pak Jini mau pengwangi. Tahu dia nang kena boleh. Saya bilang saya sekian kali sudah alhamdulillah saya lihat langsung kuburannya Nabi. Tuh. Jadi kita datang di sana untuk apa? Datang ziarah kubur. Tabe. Kenapa ketika ziarah kubur itu dijaga ketat? Karena kebanyakan orang datang lain-lain caranya ziarah kubur. Terutama orang Bugis Pak. Terus terang dijaga ketat itu orang Bugis. Indonesia menena. Indonesia apa? Bugis. Oh, bahaya. Pernah kita dengar Pak? Waktunya ada yang gunting kelambunya.
Ternyata Bugis. Weh, boleh tadi banding ke Jawa? Ada sahabatku tinggal di situ. Ustadz, itu Gunung Kawi paling banyak datang di situ orang Bugis. Weh, mesti kesedih. Wih, kenapa ya selalu orang Bugis? Untuk apa datang di sana? Katanya datang minta kekayaan. Orang-orang Bugis paling banyak datang di situ di Gunung Kawi, Pak. Tabe. Makanya orang Bugis terkenal. Kenapa Safa Marwah itu dipakai cermin? Dipagari, Pak. Karena banyak juga ambil batunya baru nabawa ke kampung Bugis, katanya berkah. Makanya na pala siya rae lah say bahayo gi kung kecapu matu. Tabe bos kalian. Itu. Ya. Oleh karena itu sini teman-teman bikin kateri. Jadi ketika kita beraktivitas jangan lupa masjid, ke masjid. Masa kalau punggawata panggil ki biar sakit berangkat tuh, tapi coba kalau Allah yang panggil, Pak. Ketika azan dikumandangkan, Bapak tahu yang panggil itu siapa? Yang panggil itu sebenarnya Allah, perwakilannya muazzin. Hayya 'alas shalah. Sepanjang hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Mana ke masjid? Ay, ternyata mereka boleh disebetulkan nah. Awe masalah mimpi. Bukan mari menuju masjid, mari menuju kemenangan. Artinya ketika Anda tinggalkan jualan tak, tinggalkan kantor, tinggalkan rumah, menuju rumah Allah karena panggilannya, Anda sebenarnya menang. Di mana menangnya? Menang mengalahkan asyaitan. Menang mengalahkan persoalan dunia. Kita ini menuju akhirat, Pak. Itu angkat itu menerima di masjid ini jampangi, tapi kau bos telponi siap komandan. Siapa yang telepon? Sekomandan Ustaz. Kenapa selalu siap? Oh, komandan tak yang panggil Ustaz. Kalau komandan tak polopan nih harus jalan. Dia bilang orang Bugis. Saya bilang kenapa boleh kalau Allah yang panggil kita tidak pergi-pergi? Maksudnya saat itu azan itu Allah yang panggil, Pak. Tersalah jamaah tak kalau ada yang sampai lagi menjual terus azan dikumandangkan, insya Allah niatkan tinggalkan karena Allah, maka Allah akan memberikan jaminan untuk dunia tak, insya Allah. La yasibuhu fakru fid dunya, kata Rasulullah. Orang yang menjaga salat 5 waktunya dengan selalu berjamaah, la yasibuhu fakru fid dunya, tidak akan dapatkan fakir, tidak akan miskin sampai dunia, sampai dia meninggal dunia. Apalagi kelebihannya salat berjamaah, yarfa'illahu ta'ala anhu azabal kubur, Allah mengangkat azab di kubur orang-orang yang selalu salat berjamaah. Apalagi yamurru ala sirati kal barqil khatib, orang yang selalu salat berjamaah maka nanti di jembatan Siratal Mustaqim mereka jalan seperti kilat. Biasa menemukan kelinga tu angkat juk kade ini tai. Nah itu jembatan Siratal Mustaqim, riwayat yang pernah kami baca seperti rambut dibelah 7. Itulah gambaran jembatan Siratal Mustaqim. Ada yang begitu sudah injak, awalnya langsung sampai di sana seperti kilat. Ada tuh mereka santai jalan sampai di sana. Ada tuh sama sekali tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak melihat? Karena mereka sudah yauma nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Kenapa buta? Tabe magini pa buta. Wattunna kolino samanna de ni tai pak berena pung Allah Ta'ala. Diberikan kesehatan tak dipakai ke masjid, diberikan rezeki tidak jadikan sarana untuk menuju Allah. Mereka tidak melihat, yang mereka lihat itu hanya pemberiannya orang, tapi pemberiannya Allah mereka tidak lihat. Padahalnya apa? Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih ko buta sisa ko. Apa o kolino de miti daleku, wareko di sini singat de mumpaki gunai, wareko warampar di sedekah. Samana de miti pak bereku. Engkau hanya merasa itu datang karena kehebatanmu, engkau kaya karena kejagoanmu dan sebagainya. Tidak pernah kau kembalikan kepada saya. Kau tidak lihat nikmat-nikmatku hampir setiap saat. Maka hari ini saya butakan engkau. Tabi pak buta ki.
Jadi datang ke sholat berjamaah. Kalau perlu panggil istrinya, panggil anak tak. Anak-anak yang kecil, walaupun ini berbeda pendapat, ada yang mengatakan kalau dia belum mumayyiz, jangan datangkan di masjid. Artinya belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Ada tuh bilang tidak, insya Allah kita biasakan lebih awal datang ke masjid. Tapi ada tuh panitia kadang marah-marah. Siapa aja bawa anak-anak ke masjid, lari-lari beribu-ribu. Saya bilang kalau anak-anak lari di masjid itu kan wajar pak. Dia nak pada kotong-kotong lari ke masjid. Dia sekadai goreng. Melai ketuk matuan ni. Melai ceri yo lebih macam. Kalau anak-anak lari tidak ada kesal. Artinya apa? Biasakan mereka selalu hadir hatinya di masjid. Bahaya pak kalau masjid banyak orang tua tidak ada anak-anak. Makanya kalau orang tua itu tinggal ditunggu meninggal. Macam mandi mati. Bagaimana kalau sudah habis ini? Bagaimana dengan anak-anak? Cuma tidak boleh juga dibiarkan. Harus sekali-kali dikasih peringatan, terutama orang tuanya. Nah, kalau ke masjid jangan lari-lari nak. Berdiri di sini. Selalu diingatkan bapak ibu supaya mereka apa? Dia tahu. Seterusnya bapak sekalian, ini mungkin yang terakhir. Setelah dari masjid ke masjid, ada perjalanan Nabi Isra dari masjid ke masjid. Isra artinya apa? Kalau anda sudah ke masjid, sudah beribadah, ingat silakan berusaha. Perjalanan ini dimaknakan usaha. Tapi kalau berusaha ingat berusahalah cari yang berberkah, walaupun sedikit, yang penting berkah. Daripada banyak tidak berkah, sampai di mana bisa bapak nikmati. Orang yang mencari dunia bisa dapat, tapi kalaupun dapat pasti tidak banyak. Kalaupun banyak pasti tidak puas. Tapi kalaupun dia puas, tidak mungkin selama-lamanya. Itulah dunia. Makanya kalau cari rezeki lisumana kimatu perisi jama-jamata. Kembali periksa kerja dan tugas tak, cara cari uang tak. Apakah dalam mencari uang ini tidak ada pelanggaran? Ya sesuai yang diperintahkan oleh Allah, sunnah Rasul dan sebagainya. Kenapa? Ingat dunia ini sementara, semua akan diperkarakan di akhirat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan diganti dengan baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka Allah pun juga ganjar hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Makanya saya waktu masih sekolah, pesannya orang tua saya yang laki-laki, dua pesannya orang tua saya pak, selalu saya ingat sampai hari ini. Apa pesannya pertama? Nah, jangan tinggalkan sholat. Tak pedang maning ya nata pak, puramani kata pedang nata. Nah, tak boleh tidak sholat. Hati-hati, jangan sampai ada orang lihat anaknya 10. Makanya tirita 10 anak tahu 10 anak, tapi persoalannya kemudian kapan ada tidak sholat menjadi perkara besar nanti di akhirat. Kenapa? Tanggung jawab. Hati-hati saya minta maaf ini. Lisu kimatu parisi sempajana anak tak. Mas sempajan menemukan. Jangan sampai banyak anak tidak sholat. Sampai saudara nanti tidak jadi masuk surga karena lalai dengan tanggung jawabnya. Boleh sempajan tak. Sudah diperiksa sholatnya, anak tak, istri tak juga periksa sholatnya. Ibu-ibu tanya ke suami tak dengan sholatnya. Coba buka Al-Quran. Ku ampusakum, jaga dirimu kita dulu. Tidak sampai di situ. Wa ahlikum nara, dan jaga keluargamu dari api neraka. Apa itu? Kita dulu, baru istri tak, baru anak tak. Ini adalah tanggung jawab. Jadi sini teman-teman lebih hadirin, dari masjid ke masjid ingat ada usaha kita, ingat usaha yang halal. Setelah usaha ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Apa maknanya itu? Setelah anda berusaha, ingat tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya komaca tawakal, berserah diri, segala aktivitasnya diserahkan kepada Allah. Ini pak balu-balu kotopura nama balu dihitung kiwannya, terus bilang apa? Alhamdulillah. Ia mitomi dalek kosewe, selesai persoalan. Amaki
Toh? Setiap selesai serahkan kepada Allah, tabe ya kupuran imam balu, tomakan alhamdulillah ya mitomi daleku tidak mungkin rezekiku diambil orang, tidak mungkin juga rezekinya orang saya ambil, maka insya Allah aman ki, tidak masalah. Tapi kalau sudah ki menjual, terus dihitung uang, terus bilang apa? Mana pana cik dek? Ya ini 500, kenapa ada 200? Besoknya lagi 200. Kenapa baru sedikit begini? Padahalnya dia tanya-tanya sama tetangganya. Magi apa na cik dia wala pageli. Nah bilang suaminya, lo ko je makutana-kutana sapo. Padahnya apa? Datang lagi ke dukun. Magi tuh. Napa na jitu cik dia wala pageli. Oh, biasa aja tahu dia ternyata mabela pakwa kondi. Ai, masuk laki. Toh? Masuknya ternyata mabela ye, pokoknya orang yang dekat di dalam kita ini yang bikin kau jadi begini, orang dekat, bukan orang jauh-jauh. Padahalnya Nabi bilang suaminya, ada mente duduk-duduk kemarin di sini. Oh ya tuh, dia nama bilang masuk ulangnya kidai. Oleh karena itu insya Allah ketika kita selesai melaksanakan aktivitas, tawakal kepada Allah, serahkan segalanya pada Allah. Makanya orang yang salatnya berberkah, ketika dia membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita serahkan segalanya kepada Allah, maka insya Allah kita mendapatkan keberkahan hidup dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Oleh karena itu mudah-mudahan sebagai kesimpulan inti daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, pertama berangkatlah dengan niat yang baik, meloki-loki gapakan jaki niat tak natulungi pung Allah Ta'ala. Yang kedua, sesibuk apapun ingat ki ke masjid loki kaki ingat lagi masjid. Setelah masjid tetap berusaha yang halal. Setelah itu berusaha serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin sampaikan nasaba maliwa satu ni kapat tahu masih katoni Pak Bagewe. Mudah-mudahan dapat berkah pun Allah Ta'ala. Ya, saya minta maaf kalau saya sampaikan ini ada hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak yang hadir. Sekali lagi saya minta maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup Pak, kami tolong bisa sebentar saja 5 menit. Mau minta tolong ini Pak, bisa? Iya, tabe. Kebetulan saya selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Quran Al-Hashimiyah pesantren tak yang ada di Masepe khusus penghafal Quran. Sekarang ini alhamdulillah kita ada lokasi mau dibeli untuk Pondok Tahfiz Putri dengan harga 260 juta. Ditawari jamaah 250.000 per 1 meter. Siapa tahu ada yang ingin berwakaf tanah 1 meter 250.000. Insya Allah itu untuk Pondok Tahfiz Quran Putri Al-Hashimiyah Pajalele Masepe. Pondok kita sekarang ini Pak tabe santrinya sudah 175 dan itu baru masuk tahun ketiga. Siapa tahu ada anak juga ingin menghafal Quran. Saya sampaikan pendaftarannya tahun lalu itu 3 juta. Tapi 3 juta ini untuk lemarinya, untuk bangkunya, untuk Qurannya, untuk kasurnya. Ada tomi pembayarannya 1 bulan. Yang 3 juta. Terus bulanannya berapa Ustaz? Bulanannya itu 600.000. 1 bulan. Apa saja 600.000 ini? Makan 3 kali sehari semalam. Kelebihan nama tomboh. Ipat tomboh naik Pak. Kalau mau tambah boleh. Terus yang kedua, kamarnya ukuran 4x6. Di dalamnya ada WC, setiap kamar ada WC, setiap kamar ada AC, setiap kamar hanya 5 santri. Alhamdulillah ada santri kami dari Makassar, bapaknya mantan Kapolsek Geringkanaya kalau saya tidak salah. Anaknya sekarang menghafal ada santri kita dari Kendari, dari Palu. Alhamdulillah datang di sana terkumpul sebanyak kurang lebih 170 orang. Sekarang ini Pak ada lokasi untuk Asrama Putri. Alhamdulillah
kita sudah ini walaupun belum dibayar, makanya pada hari ini siapa tahu ada di antara kita ingin berdonasi atau berwakaf tanah, walaupun 1 meter, setengah meter, bisa dikirim melalui rekening Yayasan Al Hashimiyah. Berapa itu? 250.000 per 1 meter. Siapa tahu angka melo makan Ustaz, ya pemesangi, alhamdulillah. 260 juta. Saya yakin insya Allah pahalanya selalu mengalir menjadi sedekatun jariyah. Demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalaupun ada di antara kita yang ini, boleh menghubungi saya atau menghubungi Pak Haji. Insya Allah kami siap menjalankan amanah yang diberikan kepada untuk anak-anak penghafal Quran. Demikian, saya akhiri kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.